Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan kisah tentang tokoh yang sangat berperan dalam penyebaran agama Kristen pada abad pertama kekristenan. Tokoh tersebut yang bernama Saulus, yang kemudian dia sengaja mengganti namanya menjadi Paulus dengan maksud dan tujuan tertentu dirinya sendiri. Berbeda dengan berubahnya nama Isa jadi Yesus. Awal-awalnya kan Isa, kemudian berubah menjadi Yesua, kemudian menjadi Yesua, kemudian terakhir Yesus atau Jesus. Bukan ganti nama, hanya perbedaan dialek, spell dalam menyebutkan orang-orang dari suatu wilayah dan wilayah yang lain. Dr. Zakir Naik pernah mengatakan, seandainya yang dikatakan umat Kristen adalah mereka yang mengikuti ajaran Yesus, maka Muslim jauh lebih Kristen dari orang Kristen itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus bertauhid, Muslim bertauhid, sedangkan Kristen Trinitas. Yesus sujud dan berdoa, ada di Alkitab. Muslim sujud dalam berdoa, sedangkan Kristen tidak bersujud. Yesus pernah berpuasa, Muslim pun berpuasa, sedangkan Kristen tidak berpuasa. Yesus disunat, Muslim disunat, sedangkan Kristen tidak disunat. Yesus tidak makan babi, Muslim juga tidak makan babi, sedangkan Kristen banyak yang makan babi. Yesus tidak minum alkohol, Muslim tidak minum alkohol, sedangkan Kristen minum alkohol. Dan selanjutnya lah, kami sangat menghormati Yesus seperti kami menghormati Nabi Muhammad. Kalau kami tidak menuhankan Yesus, bukan berarti kami merendahkannya. Dan bagi umat Kristen yang menuhankan Yesus juga bukan berarti itu suatu penghormatan. Menurut kami justru sangat membebani Yesus. Kalau dari pandangan Islam, memang yang mengutus para nabi itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Maka ajarannya, jalannya juga sama pada prinsipnya, tidak ada perbedaan. Kecuali setelah diselewengkan oleh generasi-generasi berikutnya dari para nabi tersebut. Seperti Yesus dihadirkan Tuhan setelah ajaran Musa diselewengkan oleh Bani Israel. Juga demikian Islam hadir setelah ajaran Yesus lebih diglobalkan, yang semula hanyalah untuk Bani Israel. Perubahan ajaran agama yang Yesus bawa menjadi agama Kristen saat ini adalah karena peran Saulus dari Tarsus yang mengganti namanya menjadi Paulus. Saulus merombak ajaran Yesus berawal dari penyebaran ajaran Yesus kepada non-Yahudi dan memproklamirkan diri sendiri sebagai rasul untuk non-Yahudi. Itu tercatat dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Roma, dalam surat Roma yang ke pasal ke-11 ayat 13. Siapakah Paulus atau Saulus itu? Nama asli adalah Saulus dari Tarsus. Ada di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 7. Juga ada di Kisah Rasul ayat pasal 22 ayat 3. Kemudian ganti nama Paulus. Ternyata istilah Saulus dalam bahasa Yunani mengandung konotasi yang negatif. Kata Saulos tidak jarang dikenakan pada orang yang berjalan dengan gaya menggoda seperti pelacur. Kita bisa lihat tulisan T.J. Larry, judul Paul's Improper Name. Kemudian juga ada di tulisan C.J. Hammer dengan judul The Name of Paul. Yesus sendiri menurut pengakuan Saulus memanggil dirinya dengan nama Saulus. Itu ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4. Nah, karena Yesus yang kita cintai mengajari dengan memanggilnya Saulus, maka kita juga harus memanggilnya Saulus, bukan Paulus. Tempat tanggal lahirnya ada di Tarsus, Kilikia, sekarang di Turki, pada tahun 3 Masehi. Dibesarkan di Yerusalem. Saulus bisa berbahasa Aram, bisa juga mampu berbahasa Yunani. Statusnya Paulus adalah lajang, tidak menikah seumur hidupnya. Kemudian dia meninggal di Roma, Italia, dimakamkan di sana tahun 67 Masehi. Saulus adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Itu ada di suratnya Saulus sendiri pada jemaah Filipi di pasal 3 ayat 5. Kemudian agamanya pun Yahudi sebetulnya. Paulus itu beragama Yahudi dengan mazhab Farisi. Itu ada dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6. Pekerjaan Saulus adalah tukang pembuat kemah atau tenda, seperti tergambar di kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3. Kemudian ciri-ciri fisik. Saulus memiliki badan yang kecil, artinya tidak tinggi dan tidak gemuk. Atau dalam kata lain pendek dan kurus. Punggungnya bungkuk, kepalanya botak, rambutnya kemerahan, hidungnya bengkok mirip kakak tua, kakinya bengkok, matanya rapat kiri kanan. Itu kita bisa lihat di Wikipedia, Paul the Opposite. Saulus memiliki sakit yang menahun atau penyakit kronik, chronic invalid. Kita bisa lihat di www.scribe.com.
Awalnya Taurat hanya untuk orang Israel atau Yahudi. Lihat di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 4. Untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Yesus menegakkan Taurat hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan Paulus menyangkal Taurat bagi orang non-Yahudi. Jadi sebenarnya sampai di situ memang nggak ada masalah. Sama-sama benar. Yesus menegakkan untuk orang Yahudi, Paulus menyangkal untuk non-Yahudi. Hanya perbedaan gambaran verbal. Dan dalam prakteknya pun sama. Sebetulnya begitu. Masalah timbul ketika Saulus menyampaikan ajaran-ajaran Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Yang mana implikasinya Taurat yang Yesus genapi itu tidak dipakai. Sedemikian rupa sehingga ajaran Yesus nggak perlu dilaksanakan. Kemudian diajarkan juga oleh Saulus penghapusan hukum-hukum Taurat. Seperti surat Saulus yang diberikan kepada jemaat Galatia pada pasal 2 ayat 16. Yang isinya kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kemudian ajaran penebusan dosa yang diajarkan Saulus yang tidak diajarkan oleh Yesus. Penebusan dosa di kayu salib itu ada di suratnya Saulus kepada orang-orang Korintus. Dalam suratnya yang ke 1 Korintus pasal 6 ayat 20 kemudian pasal 7 ayat 23. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunasi, dibayar. Kemudian juga ada Wahyu pasal 5 ayat 9. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Kemudian juga ajaran mengenai penuhanan manusia yang bernama Yesus. Yesus tidak menuhankan dirinya. Saulus yang menuhankan Yesus. Seperti yang ditulis oleh Saulus kepada jemaat di Filipi. Yaitu pada surat Filipi pasal 2 ayat 11. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus dan Saulus dua individu yang tidak pernah saling bertemu langsung, face to face nggak pernah. Dalam sepanjang masa hidup mereka, walaupun hidup pada masa yang sama. Bahkan di saat masa kehidupan Yesus, walaupun tidak pernah bertemu langsung, Saulus memusuhi, menyiksa, bahkan berlumuran darah orang-orang yang percaya, orang-orang kudus. Sesuai dengan apa yang ditulis Saulus sendiri. Pada kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian juga ada di surat Kisah-Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 13. Betapa banyak kejahatan yang dilakukannya, Saulus maksudnya, terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Adalah ajaran Saulus mengenai kebohongan dan tipu daya. Seperti surat yang dilayangkan Saulus kepada jemaat di Roma dan di Korintus. Perhatikan Roma pasal 3 ayat 7. Karena jika kebenaran Allah telah lebih berlimpah melalui kebohonganku bagi kemuliaannya, mengapa saya juga dihakimi sebagai orang yang berdosa? Kemudian di pasal 2 Korintus 12 pasal ayat 16. Tetapi biarlah aku tidak membebani kamu, meskipun demikian karena licik aku menangkapmu dengan tipu daya. Itu adalah ajaran bahwa kebohongan nggak ada masalah. Kemudian pengakuan cerita Paulus mengenai pertemuan dirinya dengan Yesus secara gaib Kenapa gaib? Karena Yesus sudah nggak ada di dunia ini. Saya awali dari surat Paulus pada orang Galatia. Pada pasal 1 ayat 15 yang mengatakan bahwa dia, Saulus, telah dipilih Tuhan sejak di dalam kandungan ibunya. Ayatnya itu, ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Nah ini jadi pertanyaannya, kenapa sudah dipilih Saulus? Separuh lebih umurnya digunakan untuk melakukan kejahatan dan pembunuhan orang-orang kudus. Kalau benar dia sudah dipilih dari kandungan ibunya. Pertanyaannya, bagaimana pula Tuhan ini memilih seseorang yang berlumuran darah, tetapi seandainya dipilih pada saat dia bertobat. Juga ada pertanyaan, bagaimana Tuhan ini memilih seseorang yang berlumuran darah, kejahatan menjadi pilihannya? Tidak adakah hambanya yang lebih baik mental, fisik, dan kelakuannya untuk dipilih? Jika dipilih sebagai orang yang bertobat, itu oke lah, gak ada masalah. Namun, jika dipilih menjadi seorang rasul, sangat memprihatinkan dan menciderai keadilan akan penghargaan atas amal baik hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jauh lebih baik, kenapa gak dipilih gitu loh. Pengakuan cerita Paulus yang berubah-ubah. Ini pada saat cerita dia bertemu dengan Yesus. Pengakuan pertama itu Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-8. Teman-temannya Saulus mendengar suara itu tetapi tidak melihat. Sekali lagi mendengar tetapi tidak melihat, teman-teman. Pengakuan kedua pada Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6-11 itu beda. Teman-temannya Saulus melihat cahaya itu tetapi tidak mendengar. Nah,
Sekarang melihat tapi tidak mendengar. Sebelumnya mendengar tapi tidak melihat. Pengakuan ketiga, Kisah Para Rasul 26 ayat 13-16. Cahaya itu meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Tetapi yang mengalami kebutaan karena cahaya itu cuma Saulus. Kan gak masuk di akal. Semua terpapar cahaya, cuma yang buta dia doang. Setelah kita perhatikan cerita Saulus yang berbeda-beda, menurut ilmu kejiwaan bahwa seseorang yang sehat secara fisik dan mental, tetapi dia tidak mampu mengungkapkan tentang peristiwa yang pernah dialaminya, apalagi peristiwa itu fenomenal ya, secara benar, maka dapat disimpulkan bahwa orang itu sedang berdusta. Untuk mendukung misinya sebagai seorang rasul agama Yesus versi Saulus membutuhkan dukungan dari para murid-murid Yesus. Berawal dari belas kasih Barnabas, salah seorang murid atau rasul yang Yesus pilih. Disimpulkan murid itu sebagai rasul karena dia ditugaskan oleh Yesus, yang bernama Barnabas, sebenarnya nama aslinya Yusuf. Barnabas ini memprovokasi murid-murid Yesus lainnya untuk menerima Saulus. Lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 27. Ayat 26-nya, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya. Sekali lagi ya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid, apalagi seorang rasul. Jadi murid-murid Yesus mereka tidak dapat percaya. Ini di pasal 29 ayat 26. Kemudian di ayat 27-nya, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka selanjutnya untuk menerima Saulus. Kemudian saat misionaris pertama ke Antioquia, Saulus diajak oleh Barnabas bergabung pula Markus. Itu ada ceritanya di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Kemudian juga ada di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25 juga. Pasal 11-nya ya ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Pasal 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut Markus. Nah, ini jadi mereka bertiga nih ke Antioquia. Sesuai perintah Yesus bahwa murid-muridnya hanya menyampaikan untuk umat Yahudi. Namun Saulus menyimpang. Pertentangan murid-murid Yesus terhadap Saulus adalah permasalahan penyimpangan ajaran Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Penyelewengan ajaran Yesus yang disampaikan Saulus tentunya mendapatkan pertentangan-pertentangan dari murid-murid atau rasul-rasul yang kita sebut rasul yang ditunjuk oleh Yesus. Pertama kita mesti koreksi, pantas antara para rasul itu berselisih. Yang utus satu, Tuhan. Karena dia rasul kan, Tuhan yang ngurus. Tapi rasul itu berselisih. Kalau murid Yesus jelas ditunjuk oleh Yesus, banyak saksinya. Namun Paulus sebagai rasul adalah pengakuannya sendiri. Jika ada perselisihan, yang mesti kita kalahkan adalah yang tidak ada saksi lah ya, pengangkatan rasulnya. Puncak perselisihan ketika Saulus menyebut kalangan Yakobus atau orang-orang yang bersunat, yaitu murid-murid Yesus atau orang Yahudi, dalam surat Galatia pasal 2 ayat 1-13 diceritakan sebagai orang yang munafik. Jadi Saulus mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu atau para rasul-rasul yang Yesus tugaskan itu ada orang munafik. Secara akal sehat tentunya kita akan lebih berpihak lah ya kepada para murid-murid Yesus daripada berpihak pada Saulus. Ucapan, prinsip, kepribadian atau ajaran-ajaran kehidupan Paulus. Kita coba soroti. Saulus menyarankan lebih baik tidak menikah. Lihat di suratnya si Saulus kepada orang Korintus. Di 1 Korintus pasal 7 ayat 1. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Di pasal ayat 7-nya dikatakan seperti dirinya, Saulus yang tidak menikah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Artinya seperti aku tidak menikah. Komentar saya ya, secara psikologis, mental seorang laki-laki yang tidak menikah adalah bermasalah. Seandainya seluruh manusia mengikuti ajaran Saulus, maka akan punah spesies manusia ini dan sangat tidak masuk akal. Saulus juga menulis surat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 3. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Pendapat saya, ajaran seperti ini sangat tidak masuk akal dan sangat berbahaya. Saulus adalah menghalalkan dusta, licik dan tipu muslihat. Berdusta bukanlah suatu dosa. Lihat di suratnya si Saulus kepada orang-orang Roma di pasal 3 ayat 7. Kemudian di suratnya Saulus kepada orang-orang Korintus pasal 12 ayat 16. Perhatikan juga surat Saulus yang dikirim kepada jemaat di kota Roma pada pasal 7 ayat 15.
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi si Saulus sering melakukan hal-hal yang dia benci. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, ini pasti diperhatikan baik-baik. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ini bekelit. Yang intinya adalah jadi si Saulus tidak setuju dengan hukum Taurat yang Yesus tidak merubah setitik pun. Jelas. Kemudian ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa-dosa yang ada di dalam aku. Ini kalau kita perhatikan artinya adalah dosa-dosa Saulus telah meliputi dirinya. Kemudian pasal 18-nya. Sebab aku tahu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ini lucu loh. Secara langsung dia mengatakan dia bukan orang baik-baik lah ya. Kemudian pasal ayat 19-nya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, itu yang jahat yang aku perbuat. Jadi ayat ini mengatakan si Saulus mengakui perbuatan-perbuatan jahat yang dia perbuat. Jadi dia hanya membuat perbuatan jahat. Kemudian pasal 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ucapan-ucapan senada seperti ini sering berulang ya. Dituliskan Saulus kepada orang-orang jemaat-jemaat di beberapa kota sana, menyebabkan ada yang beranggapan bahwa si Saulus ini sebagai orang yang homoseks, diperkuat dengan tidak menikah. Jadi seseorang yang menyesali kodrat, bagaimana ya manusia celaka, diikuti, didengar ajarannya. Dari 27 kitab perjanjian baru, hanya 4 kitab yang disepakati sebagai Injil yang berasal dari mulut Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sedangkan lainnya ada 14 surat pribadi Saulus kepada jemaat-jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi, di Kolose, di Tesalonika. Kemudian juga surat-surat pribadi kepada pribadi Timotius, kemudian Titus, terus Filemon, yang tentunya secara hierarki lebih rendah daripada Injil lah ya. Dan jika ada ajaran yang berselisih antara dua ajaran tersebut, yang mesti kita tinggalkan adalah ya surat-suratnya Saulus mestinya, kalau kita benar-benar mencintai Yesus. Ini ada beberapa ayat ya yang bertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran Saulus. Yesus mengajari untuk mentaati Taurat seperti yang tercatat dalam Matius 5 ayat 17-19. Tapi Saulus membuat surat pada orang Roma pada pasal 4 ayat 14-15. Kemudian juga Galatian di pasal 2 ayat 16 untuk menolak Taurat. Kemudian Yesus mengajari untuk bersunat. Yesus sendiri sunat. Lihat di Lukas 2 ayat 21 atau kitab Kejadian 17 ayat 14. Nah, Saulus menolak sunat. Lihat di Galatia pasal 5 ayat 2 dan ayat 6. Kemudian Yesus melarang ya untuk minuman keras, minum beralkohol. Lihat ada di Lukas 1 ayat 15. Nah, Saulus menyuruh minum miras. 1 Timotius 5 ayat 23. Kemudian Yesus juga mengharamkan babil. Itu ada di Imamat, kitab Imamat pasal 11 ayat 7. Ada juga di kitab Ulangan pasal 14 ayat 8. Paulus ceritanya beda, ya, tidak mengharamkan, semua oke-oke aja. Seperti dalam surat Saulus kepada orang-orang Korintus di 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Kemudian suratnya Saulus pada Timotius pada surat 1 Timotius pasal 4 ayat 4-5. Kemudian larangan Yesus disebut Tuhan. Itu Yesus bukan Tuhan lah. Lihat ada di Matius pasal 7 ayat 21-23. Saulus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kemudian Yesus menyuruh manusia untuk menyembah Tuhan. Lihat di Lukas 6 ayat 12 atau di Matius 14 ayat 23. Nah, Saulus beda lagi, suruh menyembah Yesus. Seperti surat dia pada orang-orang Roma pasal 10 ayat 9. Kemudian Yesus sudah jelas mengatakan dosa ditanggung sendiri-sendiri. Lihat kitab Ulangan pasal 24 ayat 16, kitab Matius pasal 16 ayat 27. Paulus ngajarin beda lagi, dosa Yesus yang menanggung. Lihat di suratnya Paulus pada orang-orang Kolose di pasal 1 ayat 13-14. Yesus yang tanggung dosa. Tuhan dengan Allah, Yesus katakan sama, Tuhan ya Allah lah. Itu ada di Markus 12 ayat 29, juga Matius pasal 4 ayat 10. Tapi Yesus bilang beda, Tuhan sama Allah itu beda. Itu tercatat di suratnya Saulus kepada orang-orang Korintus pasal 8 ayat 6. Kemudian juga Yesus melarang berdusta, ya ada di Amsal 12 ayat 22, Imamat 19 ayat 11. Tapi ya tadi, ya di Roma 3 pasal 7, di Kolose 3 pasal 9, enggak jadi masalah berdosa. Jalannya si Saulus.
Namun, kenapa ajaran Saulus lebih laris manis daripada ajaran Yesus dan murid-muridnya? Jawabannya, karena kalau perumpamaan dalam dunia bisnis, Saulus promosinya gila-gilaan. Dosa sudah ditanggung, artinya pasti masuk surga kan? Boleh makan minum apa saja, tidak ada pantangan. Tidak ada lagi hukum Taurat, udah nggak ada hukum-hukuman. Itu poin gila-gilaan Saulus yang menjadikan umat Kristen lebih suka dengar-dengar Saulus daripada dengar-dengar Yesus. Tapi saya yakin dalam hati kecil umat Kristen, walaupun mau menyebut dirinya Kristen dengan Saulus sebagai rasulnya, ada keraguan dalam hati kecil mereka. Buktinya apa? Buktinya adalah kenapa tidak ada umat Kristen yang berdoa untuk segera minta mati supaya mereka lekas masuk surga. Mereka begitu mencintai dunia, takut mati. Apakah hidup di dunia ini lebih asyik daripada hidup di surga yang dijanjikan? Atau memang ada keraguan akan janji dari promosi pengampunan dosa dari seorang yang menghalalkan dusta, yaitu Pak Saulus. Sedangkan di dunia ini sering kita temukan ketidakadilan, kesulitan hidup sering manusia rasakan. Dan kalau dianalisa, karakter seperti apa yang mau menerima promosi seperti itu? Saya pikir hanya karakter tidak memperhatikan agama secara serius dan memilih yang terenak dan terindah saja janjinya. Atau orang yang menginginkan hidup di dunia ini dengan semaunya sendiri, bebas tanpa batas, tanpa larangan, dan beranggapan jika ada pengadilan Tuhan sudah aman, diampunkan dosa kan. Terbukti walaupun jumlah umat Islam tidak lebih banyak di dunia ini, namun yang paling banyak mengamalkan ibadah dan syariat agama adalah umat Islam. Sayangnya promosi gila-gilaan Saulus cuma bisa dibuktikan ketika kita menghadapi pengadilan Tuhan, di mana ketika itu sudah tidak akan pernah lagi ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Jahanam lah selama-lamanya. Sedangkan Muslim selalu takut, bertakwa, berserah diri, dan penuh dengan harap, dengan selalu beramal saleh kepada Tuhan yang Maha Agung, sehingga enggak berani mendahului pengadilan Allah, selalu mengharap kasih sayangnya yang Maha Penyayang. Ya, bukannya meremehkan Tuhan dengan meyakini Tuhan pasti mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Implikasinya hidup sembarangan, toh yang dosa-dosanya sudah ditebus. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin.